Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, kali ini kita akan bahas tentang daerah asal ya. Daerah asal atau daerah hasil. Nah, kita sekarang tentang daerah asal fungsi. Misalkan saya bikin gambar, ini ada 11 soal ya. Nah, ini sebenarnya semuanya ini standar UN ya. UNBK, ya mau SMA, SMK sama aja. Nah, minimal kalian bisa semuanya ya, nggak ada minimalnya, harus semua bisa. Oke, jadi gini, daerah asal itu apa? Misalkan saya bikin gambar, di sini X ya, di sini Y. Nah, misalkan bikin garis, semacam garis gitu ya. Nah, dari sini sampai sini. Ini misalkan di sini 1, di sini kan ada 2 ya, 2. Nah, misalkan di sini sampai 3. Nah, terus di sini titiknya. Nah, titik Y-nya ini misalkan 4 gitu ya. Ya bukan 4 sih, ya misalkan lebih lah, misalkan 2 gitu ya. Terus nyampe sini, ini misalkan 5. Daerah asal itu kan X ya, berarti daerah asalnya itu dari 1 sampai 3, ya enggak? Jadi DF atau domain fungsi daerah asalnya itu caranya gini, X demikian hingga X-nya mulai dari di sini kan sama dengan ya, mulai dari 1 pakai sama dengan ya, kurang dari 3 untuk X elemen real. Elemen real tuh ya bisa jadi dia nanti ini kan 1 di sini 1,5 gitu ya. Nah, itu elemen real, jadi bilangan apa aja. Ini domain fungsi. Nah, kalau yang ini yang Y 2 sampai 5 ini itu artinya apa? Daerah hasil. Jadi rank fungsi ya, RF ya, daerah hasilnya. Begitu ya. Jadi di sini saya kasih beberapa kesimpulan ya lihat dari tipe-tipe soalnya. Nah, kita beri kesimpulan. Misalkan yang pertama, bentuknya cuman fx. Fx itu nggak ada bentuk akar, terus bukan bilangan pecahan. Nah, ini kan pecahan nih, 4x dibagi x plus 4. Nah, berarti yang cuman fx doang nih 1 sama 2 ya. Bukan dalam bentuk akar, bukan dalam bentuk pecahan. Itu dia nggak ada syaratnya, jadi x-nya elemen real gitu. Jadi nggak ada batasannya. Kemudian yang kedua, misalkan dia bentuknya pecahan ya, fx dibagi dengan gx. Syaratnya apa? Karena ini di atas kan nggak apa-apa ya, elemen real gitu ya. Nah, sekarang yang di bawah, penyebut itu apa? Penyebut nggak boleh 0 ya, jadi gx itu nggak boleh 0. Nah, kita lihat di sini misalkan x plus 4. Yang ini doang nih, x kuadrat min 2x min 8. Ini nggak boleh 0. Itu syaratnya itu doang. Berarti atasnya nggak apa-apa. Karena dia dibentuk pembilang, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau dia bentuknya akar. Nah, nomor 3. Misalkan dia bentuknya akar. Akar fx. Masih ingatkah kalau akar? Akar itu nggak boleh apa? Nggak boleh negatif ya. Berarti syaratnya apa? Fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Pakai sama dengan ya. Karena akar 0 itu boleh. Cuman sekarang kalau misalkan yang keempat, dia bentuknya di bawah. Nah, akarnya di bawah. Nah, akar fx. Ini fx misalkan akar gx. Nah, bentuknya di bawah. Nah, jadinya gimana? Awalnya kan lebih besar sama dengan 0 kalau akar. Nah, cuman karena dia bentuknya di bawah nggak boleh apa? Nggak boleh 0. Jadi gx-nya ini, si gx ini harus lebih besar dari 0. Begitu ya. Sekarang yang terakhir, misalkan yang kelima, dia dua-duanya akar. Akar dari fx dibagi gx. Nah, gimana nih? Penyebutnya, dia bentuknya pecahan, tapi dalam akar. Gitu. Jadi gimana nih? Berarti fx dibagi gx. Nah, ingat syarat akar apa? Dia harus lebih besar sama dengan 0 ya. Karena akar ini kan harus lebih besar dari 0 ya. Nah, berarti fx dibagi gx harus lebih besar sama dengan 0. Tapi ada syarat lagi, yaitu apa? Penyebutnya ini gx nggak boleh 0 gitu ya. Jadi yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Tapi ada syaratnya lagi, yang di bawah ini nggak boleh 0. Udah, di sini ada 5. Sebenarnya sih jangan terlalu dihafalin ya, karena kamu tinggal dipraktekin terus dipahami gitu ya. Oke, sebenarnya standar sih ya, penyebut itu nggak boleh 0. Kalau akar itu harus positif gitu. Oke, kita langsung aja ya. 1, 2. Nah, dia bukan bentuk bilangan pecahan dan bukan akar ya. Berarti ini DF-nya atau domain fungsinya apa?
X sedemikian hingga X anggota real gitu. Udah seperti ini. Atau kalau dibikin garis bilangan ya, ini kan garis bilangan nih. Nah ini mau ke kanan apa aja sampai plus positif ya, kan ke kanan kan 1, 2 dan seterusnya. Kalau ke kiri apa? Sampai negatif tak hingga gitu ya. Bisa juga dalam bentuk seperti ini, DF itu mulai dari min tak hingga. Ini kan mulai dari min tak hingga ya, paling kiri terus sampai ke kanan terus sampai plus tak hingga. Nah, seperti ini. Jadi nanti jawabannya biasanya di UN itu kayak gini bentuknya, atau bisa juga bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi ada bisa juga ini boleh nanti tergantung kalau misalkan bentuk soalnya ABC ya. Ini nomor 1 sama 2. Sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 kan pecahan nih. Lihat, pecahan kamu lihat fokus di penyebutnya aja. Berarti 4X dibagi sama X plus 4. Nah, ingat penyebutnya aja yang difokusin. Penyebut nggak boleh apa? 0 ya. Nggak boleh 0. Jadi X tambah 4 ini nggak boleh 0. Nah sekarang X-nya nggak boleh apa? 4-nya pindah kanan. Jadi min 4. Nggak boleh min 4 itu artinya apa? Jadi domain fungsinya. Pokoknya X demikian hingga X-nya nggak boleh min 4 untuk X elemen real. Jadi pertama kamu harus tahu ini dulu deh ya. X nggak boleh min 4. Nah untuk X elemen real gitu. Cuman kalau dibikin bentuk garis bilangan gimana? Nah, kan boleh semuanya aja kecuali angka 4 doang nih yang nggak boleh karena dia bentuknya penyebut. Berarti min 4-nya di sini ya. Nah, min 4 bolong ya, min 4. Cuman dari min 3, min 2, min 1 boleh. Jadi boleh ke kiri ini sampai min tak hingga, ke kanan ini sampai plus tak hingga. Jadi yang nggak boleh min 4 doang. Jadi bisa juga bentuknya seperti ini, DF itu mulai min tak hingga, ini sampai 4 ya, min 4 ya. Nah, min 4 ini kayak gini ya tandanya. Kalau karena bolong ya, kayak gini. Nah, ini digabung. Nah, gabung. Kemudian min 4 sampai plus tak hingga. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini. Atau bisa ini jadi ada 2 kemungkinan nanti tergantung soalnya ya. Kalau ini kan saya bikin esai. Jadi boleh ini gitu ya. Oke. Sekarang nomor 4 juga sama ya. Nomor 4 juga penyebutnya nggak boleh 0. Nah, kita langsung eksekusi aja. Nah, nomor 4. Berarti yang nggak boleh 0 apa? Penyebutnya aja ya. Karena ini bukan bentuk akar. Jadi X kuadrat min 2X min 8. Nah ini nggak boleh 0. Udah gini aja. Untuk berarti kalian harus bisa cara pemfaktoran ya. Untuk pemfaktoran kalau kamu nggak ngerti, cari video saya cara pemfaktoran persamaan kuadrat gitu ya. Nanti pasti muncul. Nah ini saya persingkat aja. Ini difaktorinnya gimana? Nah, X min 4 ya. X plus 2. Kalau dikalikan min 8, kalau dijumlahkan min 2. Jadi nggak boleh 0. Kemudian di sini X min 4 nggak boleh 0. X nggak boleh 4 ya, pindah kanan. Kemudian satu lagi X plus 2 nggak boleh 0. Berarti X-nya nggak boleh min 2. Berarti dia nggak boleh 4 sama min 2. Jadi DF-nya gimana nih? DF X demikian hingga X nggak boleh 4. Biasanya bisa juga gini, koma kayak gini ya. X-nya nggak boleh min 2 untuk X elemen real. Udah, pokoknya dia nggak boleh 4 sama min 2. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga di sini bentuknya dan. Ya, mau kata dan gitu boleh. Nah, kalau dibikin garis bilangan, bentuk garis bilangan, berarti kan yang nggak boleh 4 sama min 2. Min 2 kan di kirinya ya. Nah, nggak boleh min 2. Berarti selain dari min 2 sama 4 tuh boleh. Berarti ini sampai tak hingga, min tak hingga, nah, kanan sampai plus tak hingga. Nah, di sini juga daerahnya juga boleh aja. Misalkan di sini angka 3, 2 gitu boleh. Jadi kalau dibentuk seperti ini gimana? Mulai dari min tak hingga, nah, ini DF, nah, sampai min 2 ya, min 2-nya nggak masuk. Nah, ini digabung sama
selanjutnya aja ini min 2 sampai 4. Nah ini sebenarnya 4-nya itu nggak masuk ya kalau bentuk seperti ini. Kalau masuk tuh kayak gini nih. Nah, ngerti ya? Habis itu digabung lagi sampai 4 sampai plus tak hingga. Kayak gini nih. Ribet ya. Biasanya kayak gini nih. Biasanya di soal-soal UN jawabannya bentuknya seperti ini. Nah, atau bisa juga kayak gini. Nah, tapi ini jarang. Nah, kayak gitu ya. Oke, nomor 4. Dia bentuknya penyebut ya. Penyebut nggak boleh 0, penyebut nggak boleh 0. Sama nomor 5 juga. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Hx sama dengan 6x tambah 2 ya, dibagi x kuadrat min 9. Sama ya. Jadi penyebutnya nggak boleh 0. Berarti x kuadrat min 9 nggak boleh 0. Ini cara pemfaktorannya x min 3 harus paham ya. X plus 3 ya, nggak boleh 0. Kalau nggak bisa, lihat video saya tentang pemfaktoran ya. Berarti di sini nggak boleh x min 3 nggak boleh 0 dan x plus 3 nggak boleh 0. Ya udah. Jadi x-nya nggak boleh 3. Ini lagi x nggak boleh min 3. Jadi df-nya gimana? Df x demikian hingga x nggak boleh 3 sama x nggak boleh min 3 untuk x elemen real. Nah, kayak gini ya. Kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini khusus nih. Nomor 6 ini kamu harus fokus nih. Soalnya beda sendiri. Nah, nomor 6 tinggi nih. Jadi 3x 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2x dibagi sama x kuadrat tambah 4. Nah, ini nomor 6 nih. Hx. Kamu harus fokus bedakan nomor 4, 3, 4 sama 5. Nah, ini beda sama nomor 6. Ingat, nomor 6 ini x kuadrat tambah 4. Misalkan gini, x kuadrat tambah 4 kan nggak boleh 0 ya. Penyebut nggak boleh 0. Kamu lihat, x kuadrat itu nggak boleh sama min 4. Kan pindah kanan min 4 ya. Nah, ada nggak angka kalau dikuadratin hasilnya minus? Nggak ada ya. Pasti positif dong kalau misalkan ini 2 dikuadratin 4. Min 2 dikuadratin berapa? 4 juga ya. Habis itu ditambahin sama 4. Pasti positif ya. Berarti ini tuh pasti positif terus. Nggak mungkin negatif karena di sini plus gitu ya. Jadi kalau ada x kuadrat tambah suatu bilangan, mau bilangan 5, 10 yang pasti positif. Nah, ini pasti positif hasilnya. Jadi nggak mungkin dia bernilai 0. Mau masukin 0 pun 0 dikuadratin tambah 4, 4 gitu ya. Jadi nggak mungkin ada yang membuat penyebut ini jadi 0. Nah, terus apa maksudnya? Nah, maksudnya ini x elemen real. Jadi df-nya, domain fungsinya itu x sedemikian hingga ya x anggota real. Kayak nomor 1 sama 2 ini gitu ya. Jadi kalau ada bentuk kuadrat ditambahin bilangan positif, nah itu pasti x elemen real gitu ya. Oke, nomor 1 sampai 6. Nah, ini kalian harus bedakan sama selanjutnya. Ini tadi dalam bentuk penyebut ini ya, kita tadi fokus ke penyebut. Sekarang nomor 7 sampai 11. Nah, ini 7 ini ada akarnya. Jadi kita fokus akar itu artinya bentuknya pertidaksamaan. Oke. Nah, ingat di sini 2x tambah 4 misalkan ya, nomor 7. Fx itu 2x tambah 4. Akar dari 2x tambah 4. Ingat, akar itu apa? Harus positif ya. Jadi lebih besar sama dengan 0. Ya udah, 2x tambah 4 itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi 2x lebih besar sama dengan 4 pindah ke kanan jadi min 4. X-nya lebih besar sama dengan min 2 ya, 4 dibagi 2. Min 4 bagi 2, min 2. Nah, ini artinya apa? Jadi df itu x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan min 2. Untuk ditambahin aja nih x elemen real. Begini ya. Oke, atau kalau bentuk garis bilangan di sini karena sama dengan berarti di sini 2. Berarti kan lebih besar ke kanan ya, plus
terus aja sampai plus tak hingga. Sampai plus tak hingga. Jadi kalau DF-nya bisa juga bentuknya seperti ini. 2. Nah, ini 2-nya kayak gini nih. Nah, ini 2 sampai plus tak hingga. Nah, kayak gini. Boleh ini atau boleh ini juga. Gitu ya. Pokoknya ini fokus ke akar-akar ya. Ya udah, kita lanjutkan nomor 8. Sama juga nih nomor 8. Akar dari x kuadrat tambah 3x min 28. Berarti ininya x kuadrat tambah 3x min 28 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang penting masalahnya kamu harus bisa pemfaktoran ya. Ini gimana pemfaktorannya? X kuadrat jadi x dikalikan min 28 tambahin 3. Berapa? 7 sama 4 ya. X plus 7 sama x min 4 ya. Kalau dikalikan min 28 dijumlahkan plus 3 ya. Berarti lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ini kan bentuknya kuadrat. Kalau kayak gini berarti x plus 7 sama dengan 0 dibikin sama dengan dulu ya. X sama dengan min 7. Satu lagi x min 4 sama dengan 0, jadi x sama dengan 4. Ingat pertidaksamaan kuadrat, ini kan pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, dibikin garis bilangan. Gampangnya nih kalau pertidaksamaan kuadrat, ini kan min 7, ini 4 ya. Mulai dari yang kiri ke kanan ya. Ini pakai sama dengan berarti di sini tertutup, ini tertutup. Gampangnya nih di sini plus minus plus kalau pertidaksamaan kuadrat ya. Karena di sini positif, berarti langsung aja plus minus plus. Karena dia lebih besar, berarti arah yang positif. Nah, kayak gini. Nah, ini DF-nya gimana? DF-nya kalau baca seperti ini apa? X sedemikian hingga. Ini X-nya kurang dari sama dengan min 7 ya. Berarti X kurang dari sama dengan min 7. Atau X lebih besar sama dengan 4 ya. Untuk X elemen real. Nah, seperti ini ya. Ini harus bisa ya. Ini tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi ya digabung-gabung sebenarnya sih. Oke. Selanjutnya nomor 9. Nah, sekarang nomor 9 itu kan fx sama dengan 2x tambah 3 dibagi sama akar dari x plus 4. Gimana nih? Penyebut dalam bentuk akar. Nah, ingat. Jadi gimana nih? Udah dalam bentuk akar kan harus lebih besar dari 0 ya. Sama dengan. Cuman karena dia di penyebut, nggak boleh 0 ya. Berarti dia bentuknya gx-nya harus lebih dari 0. Jadi di sini x plus 4 itu harus lebih dari 0. Nggak pakai sama dengan karena dia di bagian penyebut. Gitu. Ya udah di sini apa? X lebih besar daripada ini pindah ke kanan ya, min 4. Gitu ya. Untuk bentuk-bentuk DF-nya sama yang atas-atas tadi ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Jadi kalau nomor 10 sama 11 ini kan gabungan ya. Nah, caranya gini. Di sini kan akar ya. Karena akarnya dibentuk pembilang bukan penyebut, berarti cuman syaratnya saya tulis dulu fx sama dengan akar dari 2x tambah 4 dibagi sama x kuadrat min 16. Nah, berarti di sini ada dua syarat. Yang pertama yang atas apa ini? 2x tambah 4 harus lebih besar pakai sama dengan 0 ya. Jadi 2x lebih besar sama dengan min 4, x lebih besar sama dengan min 2 ya. Min 4 dibagi 2. Kemudian yang kedua, yang bawah ini kan nggak boleh 0. Jadi x kuadrat min 16 nggak boleh 0. Kemudian kita faktorin ya. X min 4, di sini x plus 4 ya, harus bisa lah. Nggak boleh 0. Berarti di sini x nggak boleh 4. Satu lagi x nggak boleh min 4 ya. X plus 4 nggak boleh 0, dipindahin ke kanan jadi negatif. Nah, caranya gabunginnya gimana nih? Ini ada lebih besar sama dengan min 2. Berarti kalau dibikin garis bilangan, ini kan 2 ya. Min 2 ya. Karena di sini sama dengan berarti tertutup.
Nah, lebih besar. Nah, besar ke kanan. Syaratnya kan ini. Nah, kemudian ada batasannya. Di sini nggak boleh 4. Berarti di sini ada 4-nya kosong. 4-nya misalkan di sini saya bikin di sini 4. Nah, 4-nya nggak boleh ya. Kan 4-nya nggak boleh. Berarti kayak gini, tertutup. Nah, seperti ini. Jadi ini terus saja 5, 6, 7, 8. Nah, sementara min 4 kan nggak boleh. Tapi kan emang di sini emang nggak boleh karena dia syaratnya harus lebih besar sama dengan min 2. Nah, cara bacanya gini gimana? Nulisnya df itu x sedemikian hingga ya x lebih besar sama dengan min 2 kan? Min 2 lebih besar terus saja. Tapi dia x nggak boleh 4. Ya nggak? Dia nggak boleh 4 untuk x elemen real. Nah, cara gabunginnya seperti ini. Ya, yang penting dia harus lebih besar daripada min 2 terus saja sampai 5, 6, tapi dia nggak boleh 4 karena angka 4-nya di sini nggak boleh. Kenapa min 4 nggak masuk? Ya karena di sini kan min 4. Min 4 kan di sebelah kirinya ya, min 2. Di sini min 4. Jadi nggak mungkin, udah pasti nggak mungkin gitu. Tinggal nomor satu lagi ya. Oke, yang terakhir, jadi gx sama dengan ini akar dari x plus 3 dibagi akar dari x kuadrat min 4. Nah, sebenarnya ini bisa digabung. Jadi akar dari x plus 3 dibagi x kuadrat min 4. Jadi akarnya kan boleh digabung ya, karena dia satu kesatuan. Nah, di sini kamu lihat. Ini kan akar. Akarnya berarti harus lebih besar sama dengan ya, x plus 3 dibagi x kuadrat min 4. Harus lebih besar sama dengan 0 ya. Kan di dalam akar harus positif. Tapi ada satu lagi syaratnya. Penyebut apa? Nggak boleh 0. Jadi x kuadrat min 4 itu nggak boleh 0. Nah, ini gimana nih? Harus bisa faktorin ya. X plus 3 dibagi x kuadrat min 4 itu apa? X min 2 dikali x plus 2 ya. Kalau nggak tahu, cari video saya tentang pemfaktoran. Jadi ini lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kembali ke pertidaksamaan rasional ya. Berarti di sini bikin sama dengan 0 dulu. Nah, ini kan x plus 3 sama dengan 0, jadi x sama dengan min 3. Atau lagi, ini x min 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan 2. Satu lagi yang ini, x plus 2 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan min 2. Berarti ini ada 3, dibikin garis bilangannya. Nah, masih ingatkah pertidaksamaan rasional? Ini ada 1, 2, 3. Ini ada batasannya ya, x kuadrat min 4 nggak boleh 0. Berarti x sama yang penjemput ini ya, x plus 2 sama x min 2. Dia nggak boleh 0. Jadi x-nya nggak boleh min 2, satu lagi x-nya nggak boleh 2. Artinya apa? Berarti ini kalau kita bikin min 3, kemudian min 2 ya. Ini min 3, min 2, satu lagi 2 ya. Mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, artinya karena dia nggak boleh min 2 sama 2, berarti ini min 2 sama 2, berarti ini terbuka bolong ya. Sementara yang 3 ini, min 3 kan dari sini nih. X plus 3, karena lebih besar pakai sama dengan, berarti tertutup. Nah, gini bedanya. Nah, ini bahaya nih kalau salah. Selanjutnya ini plus minus plusnya gimana? Gampangnya gini. Lihat ini koefisiennya positif, positif dikalikan semua positif ya. Berarti sini plus. Selanjutnya kamu lihat plus minus plusnya. Ini pangkatnya 1 ganjil. Jadi langsung berubah tanda aja. Minus, plus, minus gitu. Karena dia lebih besar berarti ke arah yang positif. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi daerahnya ini, daerah asalnya x sedemikian hingga df x demikian hingga. Nah, ini antara min 3 kurang dari x. Nah, ini pakai sama dengan ya, kurang dari min 2. Kemudian atau x lebih besar, nggak pakai sama dengan 2 ya. Nah, untuk x elemen real gitu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum.